Assalamualaikum semuanya, kembali lagi dengan video baru gua. Nah, di sini gue pengen ceritain pengalaman gua apply beasiswa. Oke, so apakah ini jalan gue? Oke, first, yang pertama em, waktu itu kayak kelas 11 itu banyak banget liburnya gara-gara kepake sama kelas 12. Nggak tahu gara-gara apa ya, pokoknya lupa, bulan Februari. Terus gue juga ikutan apa namanya, kayak gue sering apa, disuruh guru itu, gue disuruh ikutan olimpiade fisika ya kan. Mau nolak tapi ya nggak bisa nolak karena kan ini kan perintah. Udah kayak gitu gurunya pindah lagi, aduh nyesek banget ya kan. Diganti sama guru baru yang at least guru baru ini terlalu nyantai menurut gue belajarnya, tapi asik juga sih. Oke, terus abis itu gue sibuk kan dengan belajar fisika buat olimpiade. Terus juga pas hari Kamis gue kayak liburan selang-seling gitu loh, kayak kayak Senin, Rabu, Jumat, 3 hari. Terus minggu depannya Selasa sama Kamis itu. Atau ya gara-gara USBN atau gimana, gak ngerti. Pokoknya bulan Februari itu pas hari Kamis gue lagi libur. Biasanya kan kalau misalnya gue kan udah capek tuh sekolah ya kan, otomatis gue pengen refreshing dengan lihat video-video YouTube, terus main-main yang kayak main cacing gitu-gitulah pokoknya. Tiba-tiba dapat telepon dari frau gue ya kan, tiba-tiba, Shirley mau nggak ikutan beasiswa kayak gitu, kamu kan pintar bahasa Jermannya. Padahal mah menurut gue kelas 11 ini gue udah nggak belajar bahasa Jerman lagi di kelas karena diganti sama sastra Inggris. Waktu itu kelas 10 pernah les sekaligus belajar di sekolah juga, sekaligus ekskul bahasa Jerman juga ya, 3 kali lipat kan, karena gue bener-bener niat banget gitu kan, pengen ke sono. Padahal mah mimpi gede banget. Udahlah, akhirnya ya udah gue terima. Terus deadline-nya kayak sebentar gitu loh, dikasih cuma hari Kamis, tapi minimal itu lo harus ngeselesaiin project itu hari Senin. Sedangkan level gue itu masih A2 ya kan, tapi dalam beasiswa itu B1. Itu kan gila banget kan, kayak lu naik level aja tuh sampai merengek-rengek. Gue aja dari A1 dari belajar dari sekolah, terus gue les juga itu A2 aja butuh hampir 1 tahun. Nah ini B1 dalam waktu 4 hari kali ya. Kayak gitu. Pokoknya aduh gimana nih muter otak. Akhirnya yang tadinya gue lihat-lihat kayak video-video prank ya kan, video-video yang lucu, terus tiba-tiba gue langsung ubah alih channel, ganti channelnya belajar bahasa Jerman. Akhirnya dari situ gue mulai, terus gimana cara interviewnya, gimana cara apa namanya, ngejawab soal-soal itu bener-bener gue kuasain banget. Terus akhirnya gue punya temen namanya Lin dari Jermani. Dia gue dapat dari aplikasi kayak online dating, tapi itu seringnya nggak gue chat buat ngelobi cowok, nggak. Waktu itu gue pernah punya online dating untuk dari kelas 9 SMP kalau nggak salah. Itu supaya apa ya, gue punya grup, kayak grup Jerman, grup dulu tuh gue belum tahu Jerman ya. Ini gue masuk grupnya grup Inggris, Spanyol, sama Itali. Nah, karena gue terinspirasi banget nih buat belajar bahasa luar negeri, bahasa asing, ya kan. Tapi gue nggak tertarik sama sekali dalam belajar bahasa Inggris. Gue nggak tertarik karena menurut gue bahasa Inggris tuh terlalu susah. Terus juga kayak udah banyak yang pintar. Kalau gue belajar yang hal sama, apa bedanya gue sama kalian-kalian di dunia ini, di Indonesia yang pintar bahasa Inggris? Pasti kan gue kalah. Tapi kalau misalnya gue lumayan, misalnya nih bahasa Inggris gue lemah tapi bahasa yang lain tuh gue tinggi, itu kan kayak
sesuatu yang wow banget tuh menurut gue ya, nggak tahu menurut kalian tuh kayak gimana. Itu gue belajar otodidak dari pokoknya kelas 9. Gue kayak dapat online dating, ada yang gue lobby cowok, ada yang pokoknya pacarku tuh dari luar negeri semua, tapi gue cuma ngeliatnya via Skype gitu, video call, apa enggak hangout ya kan, pakai aplikasi hangout, apa enggak WhatsApp gitu. Makanya WhatsApp gue nggak terlalu privacy banget. Oke, nah akhirnya gue ketemu Jerman kelas 10. Akhirnya ya udah, gue cari teman-teman gue lebih banyak lagi. Banyak sih, yang kebanyakan cowok sih ya kan. Terus ada yang cewek yang satunya lagi nggak pernah ngerespon karena dia punya boyfriend. Yang satunya lagi dia masih sepantaran gue, masih gimnasium, masih SMA. Terus dia selalu ngerespon gua, terus gua tanya jawab, ini bener gak jawaban gua kayak gini bener gak? Oh kamu salah begini. Terus dia kayak ngasih, oh ini salahnya di sini. Akhirnya gua bikin email, gue ngirim email pas hari Minggu jam 10. Itu tuh udah mepet banget guys, ini udah mepet sekali ya kan. Gue bikin email tuh mepet banget, kasihnya kan dari hari Kamis, kok udah ke hari Minggu aja, karena gue antara gue lalai belajarnya atau gimana gue nggak ngerti. Pokoknya bener-bener waktu itu bener-bener singkat banget, gue stres banget. Akhirnya gue kirim email, akhirnya bapak yang di Goethe Institute itu yang bagian admin, mungkin admin, apa namanya, ngasih gue link kerjain itu. Akhirnya gue kerjain, aduh gue kerjain rada bingung juga kan, soalnya kakak kelas gue yang pintar itu ada lagi yang pintar banget lah kakak kelas gue, dia aja dibantuin istilahnya sama guru, itu kayak masih kurang nilainya gitu loh. Di ikutan beasiswa terus nilainya di bawah 60% ya. Nah gue bingung kan, akhirnya gue pakai karena kan itu kan ujiannya emang gue nggak pantas menang sih, gue akuin, ini gue jujur ya sama kalian, gue jujur. Lagian dia ujiannya online, akhirnya nggak boleh, katanya di peraturannya nggak boleh lihat HP atau nggak bertanya. Akhirnya gue bertanya, gue kerjain jam 11 malam, berarti di Jerman tuh jam 5 sore. Karena gue telepon si Lin bantuin gue sekarang, tapi gue pura-pura itu sih, gue bilang sama si Linnya itu bahwa ini adalah latihan soal tahun lalu ya kan. Soalnya kalau misalnya ich habe eine Prüfung bitte helfen mich atau können Sie mir bitte helfen, kayak mau nggak bantuin gue karena ich habe eine Prüfung ya kan. Dia nggak mau ngebantuin gua kalau misalnya itu kan ujian lu gitu. Lu pasti nggak bakalan bisa. Waktu itu pernah gua ada ujian juga, minta bantuan sama Lena nggak mau. Akhirnya gua muter otak cerdik kayak ini. Akhirnya gua bilang sama Lin bisa gitu kan, gue butuh bantuan lo nih sekarang gitu kan. Soalnya gue ada soal tahun lalu, soalnya nanti jam segini gue pengen ikutan tes beneran. Gue pengen memastikan ini benar atau tidak, padahal itu tes yang gue laksanain. Akhirnya gue foto tuh soal lewat laptop gue. Akhirnya sama dia ya nggak mungkin, maksudnya gini loh, gue foto soalnya sesuai dengan apa yang gue jawab ya kan. Habis itu langsung dia ngomong, oh ini salah yang nomor 1, tapi nomor 2 bener kok, nomor 3 bener kok, nomor 5 salah, pokoknya ya, akhirnya terus dia nyerah juga karena itu bener-bener gramatik. Karena ya begini aja nih ya, lu orang dari Amerika belajar bahasa Indonesia, dikasih soal dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar dalam bahasa baku, otomatis lu kayak aduh ini gimana ya, bingung gitu loh, karena lu nggak pernah make dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar.
ya kan, sama kayak Lin, aduh kok lama-lama soalnya susah ya gitu kan. Sorry ya, gue nggak bisa bantu karena malam ini jam segini-segini gue ada dating sama teman-teman gue, ada party, jadi ya sampai nomor segini aja ya. Ya udah, akhirnya ya udah, dia mau ngangkat telepon gue, mau ngebantuin gue, ya udah gue bilang vielen dank, ya kan, gue bilang sama dia banyak-banyak terima kasih banget karena udah ngebantuin. Akhirnya pas di scores itu adalah gue nilainya 58 dari 70 soal, ya kan. Waktu itu ada yang pokoknya dia ada sisain, kayak dia ngerjain sampai 50 nomor kalau nggak salah, dia ngoreksi ya, bukan ngerjain, kayak ngoreksiin gitu. Sisanya tuh gue yang ngerjain. 58, tapi itu termasuk pas gue masuk presentase, gue masuknya lebih dari 60%, masuknya kayak 75% dari 70 soal itu. Berarti gue masuk babak selanjutnya. Akhirnya gue ngisi formulir dari Anschreibung, yaitu pengumuman dari stipendium. Pokoknya kalian yang ikutan stipendium Berufspraktikum und Deutsch, ya kan, pasti tahu. Akhirnya gue isi, gue sampai ke rumah guru gue sampai malam-malam, ya kan. Akhirnya pas gue isi, gue scan, waktunya jam 12.1, ya kan. Aduh gimana nih, kirim gak? Tiba-tiba dari admin Goethe Institut ini ngomong, bilang aja ya si X ya, si X ini nge-WA gue jam 5 sore besoknya tuh kan, jam 5 sore, bahwa gue Anschreibungnya itu lo harus ngisi ulang lagi karena nggak ke data sama Goethe Institute. Oke, gue kirim lagi tuh file-file itu. Terus habis itu sama sekarang gue bikin video kayak perkenalkan diri, kenapa ikutan begini dan begitu. Akhirnya dapat email dari si Mawar ini, ya kan, dari si X, suruh kirim ke Mawar. Akhirnya nge-reply, menjawab ya, tapi menjawabnya dalam bahasa Indonesia gini, maaf, aku ada tugas gitu loh. Maaf, aku ada tugas di kantor sampai tanggal 19. Jadi ya nggak bisa ngelihat data-data lu. Terus kalau pengen ada informasi lanjutan, kalian bisa masuk ke DAAD gitu loh, sama apa ya satu lagi gue lupa. Intinya gitu, lu harus cari informasi. Akhirnya ya udah, gue tunggu sampai 19 Maret. Nah ini udah tanggal Maret, gue tungguin kok nggak ada telepon, ya kan. Terus juga akhirnya kayak masih Februari nih, masuk Februari, terus tanggal 6 Maret kok nggak salah, apa 10 ya, gue nggak tahu, tanggal 10 kok nggak salah, itu gue ada lomba olimpiade fisika. Bayangin, gue udah belajar Jerman, pusing fisika, pusing. Akhirnya gue belajar fisika. Habis itu belajar fisika, akhirnya ya udah gue leha-leha aja kan. Sekolah, pokoknya gue pengen tidur jam 3 malam. Tapi ya gue nggak terlalu minat sih sama fisika, karena ya lu tau sendiri kan, itu beribu-ribu orang yang ikutan. Gue pasti nggak bakalan menang. Cuma Jerman doang yang sedikit, menurut gue itu peluangnya lebih banyak, tapi resikonya lebih besar. Oke guys, udah kayak gitu, akhirnya ada virus corona ini pas Maret, ya kan. Mulai dari tanggal apa ya, minggu kedua Maret kok nggak salah deh, minggu kedua, iya kayaknya minggu kedua apa minggu ketiga, minggu kedua kayaknya ya, ada Maret. Nah itu minggu kedua itu kan tanggalnya mau tanggal kayak 18, 19, 20, 21 kan gitu ya, tanggalnya udah tanggal pertengahan gitu. Terus gue pantengin email gue, kok nggak dapet telepon wawancara. Katanya kan abis gue segala macem itu gue dapet wawancara kan, tapi kayak wawancaranya tuh kayak dipilih-pilih lagi, ngerti nggak, kayak dipilih-pilih lagi. Terus kayak gue tungguin kok nggak ada. Akhirnya dapat email tanggal berapa ya, 21 waktu itu. Pokoknya waktu itu gue benar-benar juga lalai banget, tanggal 19 gitulah, 18-19, karena sekolah online juga PR-nya lebih banyak daripada sekolah offline.
Terus juga satu lagi itu kayak misalnya nih hari Senin tuh 5 pelajaran, tapi ini kayak nambah kayak 10 pelajaran sampai gue ngerjain DPR dari jam 9 pagi sampai jam 12 malam. Itu pun gue harus buru-buru banget ngejar tayang, masuk ke Google Classroom, gue masukin kayak ngirim via email juga, video nari-nari juga, tapi belum gue masukin YouTube ya, entar habis video ini. Terus bener-bener kayak gue tuh lalai banget, gue lupa 19, akhirnya oh iya gue lupa, akhirnya pas gue cek gak ada kabar. Akhirnya ya karena gue udah kecapean, gue gak nyari informasi lagi, gue gak nanya ke DAAD, gue gak nanya ke lembaga-lembaga lain yang disuruh kalau bisa ada apa-apa nanya. Terus gue gak nanya sama guru gue, karena guru gue itu benar-benar sibuk segala, ya kan. Terus aduh gimana nih, ya udahlah ya, dapat email pas tanggal 21 apa 22 gue lupa. Emailnya bunyinya seperti ini, nih ada gambarnya. Pokoknya di artinya tuh kayak gini, kamu tidak dapat kamu nggak berhasil masuk ke dalam beasiswa Deutsch Unberuf plus Beruf Praktikum, ya kan. Tapi kamu harus semangat belajar bahasa Jerman lagi, jangan nyerah ya. Akhirnya gue lagi sakit, terus lagi liburan corona, banyak PR ya kan. Terus dapet email kayak gitu. Lu nggak tahu ya, gue selama ini gue belajar dari sekolah itu di jam 6 sampai pulang jam 3 waktu bulan Februari kan. Jam 3 gue belajar bahasa Jerman sampai jam 3 lagi, jam 3 pagi baru gue tidur. Gue belum buat video, gue buat video Jerman, disuruh peraturannya begitu. Terus gue belajar belajar terus ya kan. Terus gue ke les ke harmoni ya kan. Terus pulang jam 10 malam, gue nggak ngerjain PR, gue ngerjain PR di sekolah. Bener-bener kayak perjuangan gue ini gila banget, sampai gue marahan sama guru gue gara-gara gue telat gitu loh, telat ngabarin. Terus dia kayak baper gitu, guru les gue. Terus kayak nggak mau nolongin gue sama sekali. Sekarang dia lost kontak, gue udah berusaha untuk chat sama dia, tapi not respon sama sekali, nggak ada respon. Mungkin dia marah karena gue ngelakuin kesalahan gara-gara gue telat ngabarinnya. Terus ya pokoknya gue campur aduk gitu loh, kayak gue gagal untuk kedua kalinya, untuk ketiga kalinya. Dan akhirnya gue pengen mencoba Darekon, tapi gue belum sama sekali belajar karena nggak bisa menghadapi kenyataan bro, ya kan. Susah gitu loh. Menurut gue tuh einfach gampang, tapi susah banget ya kan. Oke. Tapi gue alhamdulillah gue tegar, nggak nangis bombay begitu. Itu ya karena pertama, karena gue ngelakuinnya kayak bantuan sama orang, nggak jujur. Kecuali kalau misalnya dengan sepenuh otak dan pikiran gue, pasti mungkin kalau gue gagal ya pasti gue bisa kak, gue menangis bombay begini. Terus yang kedua, kayak waktu gue kebuang-buang gitu loh. Tapi emang sih nggak ada yang sia-sia di dunia ini. Kita belajar walaupun kita gagal, nggak ada yang sia-sia, semuanya pasti akan kepake di akhir waktu atau di lain waktu, atau enggak di Darekon ini gue bisa menang mungkin. Terus juga pokoknya kalau belajar bahasa asing, lu nggak bakalan sia-sia karena lu dapat informasi baru, apa segala macam hal-hal baru. Ya mungkin lu gagal sampai 3 kali ini, saat ini gue mengalaminya 3 kali. Ya emang udah takdir lu. Banyak kok yang kayak pencipta lampu
itu dia gagal sampai 900 kali, dia tetap aja nyerah gitu, nggak nyerah sampai akhirnya dia menciptakan lampu. Makanya gue tuh masih 3 kali tuh masih segininya nih, segininya kecil banget kan. Terus kalian juga yang mau ikutan, kalau misalnya oh saya nggak pintar, saya nggak cerdas kayak yang lain-lain, nggak apa-apa kok, karena dulunya gue tuh sampai sekarang ya itu nggak terlalu pintar karena gue mengambilnya resiko yang terlalu tinggi, ngerti nggak apa-apa kali ya buat menghayal mah, tapi kalau misalnya kenyataan kan nggak ada yang tahu kan. Em, ya ikutin aja apa hobi kamu, walaupun banyak banget temen gue yang ngejudge gitu loh, kayak pacar di Jerman lu mana, kayak apa sih manfaatnya belajar ini, kan udah nggak ada pelajaran di sini. Terus kayak emang lu bakalan jadi abis selesai SMA lu kesono ya kan, ya nggak ada salahnya sih. Sekarang kan lagi demam-demamnya itu film Korea ya kan, lagi boomingnya film Korea ya kan. Terus kalian berbondong-bondong belajar Korea, terus kalian juga harus belajar bahasanya, terus kalian supaya si opa-opa itu ngerti apa yang kalian ngomong. Terus kalian kayak cari di online dating tuh kayak orang kayak lu pengen cari jodoh gitu loh, tapi emang niatnya lu nggak nyari jodoh. Kalau gua sih niatnya cari jodoh ya kan. Terus em, lu harus cari di online datingnya itu kayak lu harus ngomong bahasa Korea full, jadi lu terserah lu mau translate kayak gue kan awal-awal gue translate karena masih baru banget kan gue belajar bahasa Jerman ini. Terus terserah lu mau translate mau enggak ya kan, yang penting lu belajar aja dulu ya kan. Terus lu ikutin kayak lembaga-lembaga di Korea. Kalau lembaga Jerman kan ada Goethe Institute kan, jadi itu sebagai gudang informasi tuh lu dapat. Terus juga lu follow IG-nya tentang bahasa-bahasa, kayak lu misalnya suka sama Korea ya lu follow IG-nya. Terus lu cari update terus, kayak gue update terus, dan gue ikut. Walaupun gue gagal ini gue tetap ikut, walaupun teman-teman gue ini apa namanya kayak not friendly. Terus juga ya pasti tahu kan zaman-zaman SMA ini nggak ada temen pun yang mengajak ayo kita belajar bareng, nggak ada. Adanya pasti ya ayo mabar bareng. Makanya gimana caranya lu putar otak supaya lu bisa mengatur waktu lo, karena kita ini kalau udah SMA itu susah banget ngatur waktunya karena PR-nya tuh deadline-nya cepet banget. Terus juga lo pelajarannya susah banget, jadinya lo harus benar-benar muter otak gitu loh supaya gimana caranya ini ya kan. Ya udahlah, itu video dari gue, semoga bermanfaat. Kalau misalnya gue pengen ceritain tentang gue ikut apa aja di lomba bahasa Jerman ini kan lomba yang ketiga gue yang gagal. Gue akan ceritanya yang pertama sama yang kedua ini nanti ya di next time. Oke, see you the next video, bye bye.